Saudara-saudara yang terkasih, pandanglah gambar-gambar berikut ini. Sangat menyenangkan, bukan? Betapa indahnya hidup ini jika kita memiliki harta yang berlimpah, selalu sukses dalam karir dan pendidikan. Kita dikelilingi oleh orang-orang yang selalu mendukung kita. Kita diberi tanggung jawab berupa kuasa seperti jabatan yang dihormati, memiliki kesehatan yang baik, serta memiliki kesempatan untuk menikmati keindahan dunia. Namun saudara-saudara yang terkasih, di balik semua itu, kita perlu bertanya, apakah kenikmatan atau kenyamanan hidup kita benar-benar membawa kita kepada kebahagiaan yang sejati, yaitu kepada Allah. Godaan terbesar dalam hidup kita bukanlah datang dari sesuatu yang tampak jahat sejak awal, tetapi dari sesuatu yang tampaknya baik, yaitu kenyamanan hidup kita. Setiap orang membutuhkan uang untuk memenuhi kehidupannya, menginginkan kesuksesan, berjuang untuk kecerdasan, dan bercita-cita untuk hidup yang lebih baik. Semua itu bukanlah hal yang buruk, sangatlah baik. Namun ketika kita mengarahkan diri pada kenyamanan dan keinginan hidup yang menghantar kita pada obsesi, dan sehingga kita harus menghalalkan segala cara demi mencapainya, inilah godaan yang terbesar bagi kita untuk mengarahkan diri pada kenyamanan duniawi. Kita tidak lagi berada pada kehendak Allah. Kita menyangkal identitas kita yang selalu berpaut dan selalu mengarahkan diri kepada Allah. Kenyamanan ini bisa menjadi jebakan yang halus dan menghantar kita untuk menarik diri dari kehendak Allah. Dalam bacaan hari ini ditampilkan ketika Yesus digoda oleh iblis setelah berpuasa 40 hari di padang gurun. Hal yang ditawarkan tidak lain ialah kenyamanan hidup, kenyamanan kepadanya. Tiga godaan yang ditawarkan iblis ialah Yesus diajak untuk mengubah batu menjadi roti, kepuasan atas dunia, dan kemampuan atau usaha untuk memuji Allah. Ketiga godaan ini adalah cerminan dari apa yang kita hadapi dalam hidup ini. Kita senantiasa mengarahkan diri untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita secara instan. Kita seringkali berpikir untuk menguasai dunia dengan cara yang mudah, dan seringkali kita mengarahkan diri untuk memuji Allah. Akan tetapi Yesus menolak semua itu karena Ia tahu bahwa kenyamanan bukanlah tujuan utama dalam perutusannya. Hidup bukan hanya untuk memenuhi keinginan jasmani, tetapi tentang mengutamakan kehendak Allah dalam hidupnya. Saudara yang terkasih, seringkali kita berpikir bahwa semakin banyak kenikmatan yang kita miliki, semakin bahagia hidup kita. Namun, apakah kenyamanan itu benar-benar membawa kedamaian? Apakah yang tampak sebagai berkat bisa saja berubah menjadi celaka jika kita tidak berhati-hati? Saudara-saudara, dalam masa prapaskah ini, kita diajak untuk merenungkan kembali hidup kita. Apakah kita terlalu mengejar kenyamanan hidup ini sehingga lupa akan panggilan kita sebagai murid Tuhan? Apakah kita masih mampu berkorban dan berbagi, ataukah kita terikat pada kenyamanan duniawi sehingga kita hanya memperhatikan diri kita? Prapaskah adalah masa pertobatan, saat kita diajak untuk melepaskan keterikatan pada kenyamanan dunia. Saat kita diajak untuk melepaskan segala hal yang membatasi kita untuk mengarahkan diri kepada Allah. Kita diajak kembali untuk senantiasa berdoa, senantiasa mengandalkan hidup kita kepada Allah, sehingga segala sesuatu dalam hidup ini senantiasa seturut dengan kehendak Allah. Yesus telah menunjukkan kepada kita bagaimana menghadapi godaan terbesar dalam hidup ini
ia memilih kesetiaan kepada Bapa daripada kenyamanan sesaat. Ia mengajak kita bahwa hidup bukanlah tentang memiliki segalanya, tapi tentang kepercayaan diri kepada Tuhan. Semoga kita semakin mampu untuk melepaskan segala keterikatan yang menjauhi diri kita dari Allah, sehingga kita mengalami kebahagiaan yang sejati dalam hidup yang penuh iman dan penuh kasih. Roh Kudus membantu kita